Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Nurul Adila akan menjelaskan materi tentang landasan psikologis pendidikan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu psikologi. Psikologi berasal dari kata bahasa Yunani yaitu psikologi. Psiko yang artinya jiwa, logos yang artinya ilmu. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia, baik sebagai individu maupun dalam hubungannya dengan lingkungannya. Selanjutnya, apa itu landasan psikologis pendidikan? Menurut Barlow tentang psikologis pendidikan adalah sebuah pengetahuan berdasarkan riset psikologis yang menjadikan serangkaian sumber untuk membantu seseorang dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru dalam proses pembelajaran secara efektif. Jadi landasan psikologis pendidikan adalah suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan usia perkembangan tertentu untuk mengenali dan menyikapi manusia sesuai dengan tahap usia perkembangannya yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan. Selanjutnya, macam-macam landasan psikologi pendidikan. Yang pertama ada psikologi perkembangan. Merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu berkenaan dengan perkembangannya. Perkembangan psikologi individu menurut Piaget dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada sensory motor period. Yang kedua, pre-operational period. Yang ketiga, concrete operational period. Dan yang keempat, formal operational period. Yang kedua ada psikologi belajar. Psikologi belajar mengkaji tentang hakikat belajar dan teori-teori belajar serta berbagai aspek perilaku individu lainnya dalam belajar yang semuanya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekaligus mendasari perkembangan kurikulum. Ada beberapa teori belajar sebagai berikut. 1. Teori belajar behavioristik. Yang kedua, teori belajar kognitif. Yang ketiga, teori belajar klasik. Yang keempat, teori belajar humanistik. Nah, selanjutnya psikologi sosial. Psikologi sosial merupakan keilmuan yang mempelajari tentang hubungan antar manusia dan kelompok pada lingkungannya yang dipengaruhi dengan perilaku manusia. Di bidang ini mempunyai 3 ruang lingkup, yaitu 1. Studi tentang pengaruh sosial terhadap proses individu. Yang kedua, studi tentang proses-proses individual bersama. Dan yang ketiga, studi tentang interaksi kelompok. Nah, selanjutnya implikasi landasan psikologis dalam pendidikan, yaitu ada psikologis pengembangan. Psikologis pengembangan yang bersifat umum yang berorientasi pada afeksi dan kognisi. Semuanya memberikan petunjuk pada pendidik serta bagaimana membina anak-anak agar mereka mau belajar dengan sukarela. Yang kedua ada psikologi belajar. 1. Klasik. Disiplin mental bermanfaat untuk menghafal perkalian dan melatih soal-soal dan aktualisasi diri. Yang kedua, behavioristik, bermanfaat dan cocok untuk membentuk perilaku nyata seperti mau menyumbang, giat belajar, gemar bernyanyi, dan sebagainya. Yang tiga, kognitif, cocok untuk mempelajari materi-materi pelajaran yang lebih rumit yang membutuhkan pemahaman untuk memecahkan masalah dan untuk berkreasi menciptakan sesuatu atau ide baru. Selanjutnya ada psikologi sosial. 1. Persepsi bersumber dari perilaku dan persepsi kita terhadap lingkungan yang banyak dipengaruhi oleh sikap serta perasaan kita. Yang kedua, pendidik perlu membentuk sikap anak yang positif dalam banyak hal. Dan yang ketiga, motivasi dan jiwa kepemimpinan peserta didik juga perlu dikembangkan. Yang keempat, kesiapan belajar yang bersifat afektif dan kognitif perlu diperhatikan oleh pendidik agar materi yang dipelajari anak-anak dapat dipahami dan diinternalisasi dengan baik. Nah, selanjutnya ada kegunaan psikologis pendidikan. 1. Memperhatikan pengajaran dan pelajaran terhadap peserta didik sesuai dengan perkembangan jiwa mereka. Kedua, mengenal dan memahami keberadaan setiap peserta didik secara utuh baik secara individual maupun kelompok.
Yang ketiga, memperlakukan peserta didik sesuai dengan keadaan jiwa yang dialaminya. Dan yang keempat, membantu peserta didik dalam mengatasi masalah pribadi yang dihadapi. Yang kelima, mewujudkan tindakan psikologi yang tepat dalam proses belajar mengajar. Terus ada penerapan landasan psikologis dalam pendidikan di Indonesia. Landasan psikologis merupakan landasan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Ketika pendidikan diselenggarakan tanpa memperhatikan aspek psikologis sebagai landasannya, maka penyelenggaraan pendidikan tidak akan tepat sasaran. Penerapan melalui kurikulum 2013 yang pada kenyataannya banyak aspek psikologis yang menjadi perhatian di dalamnya. Kurikulum tersebut banyak memiliki sisi positif dalam pengembangan peserta didik untuk dapat menjadi insan yang kreatif, aktif, produktif, dan berkarakter. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.